ngumumin ya mengenai lomba yang diikuti oleh Ananda Sapa. Ternyata juara ya, juaranya itu juara 1. Boleh beri tepuk tangan buat Ananda Sapa. Baik, untuk Ananda Sapa boleh maju terlebih dahulu ya buat ituin piagam. Selamat ya. Selamat ya semuanya. Diam ya. Apa sih dikit-dikit Sapa yang menang? Dia post nih. Komen aja kali ya. Iya. Iya, kita cek komen aja kan harusnya kan Yovita yang menang bukan Safa. Udah ayo guys kita istirahat. Ya, istirahat. Dia. Waalaikumsalam, silakan duduk. Ada apa Sapa? Ada apa ya Sapa? Ada yang bisa Ibu bantu? Di sini saya mau ngabarin Bu, soalnya saya merasa nggak nyaman di sekolah ini. Gak nyaman kenapa Sapa? Gak nyaman kenapa? Teman-temannya kenapa? Jadi saya ngerasa tindakan teman-teman saya itu udah berlebihan Bu. Maksudnya berlebihannya tuh kayak gimana? Jadi saya merasa diejek Bu, terus udah dijadiin bahan tertawaan di kelas juga. Terus akhir-akhir ini kan saya habis posting foto ya Bu di Instagram. Terus semua komen-komennya tuh kayak hate comment gitu. Coba mana Ibu mau lihat komenannya seperti apa? Ini Bu, komennya. Coba Ibu lihat ya. Oh, komenannya seperti ini ya, Sapa. Ini mau udah termasuk ke pembulian sih. Ya udah, nanti Ibu hubungi langsung ke guru BK-nya biar ditindaklanjuti ya. Ya makasih ya Bu lebihnya. Iya, sama-sama Sapa. Saya izin pamit keluar ya Bu, terima kasih. Iya Sapa, mangga. Silakan duduk. Ngapunten Ibu, di sini saya mau ngelaporin bahwa tadi tuh ada siswa saya yang laporan ke saya bahwa dia tuh merasa dibully di kelasnya. Dibully bagaimana ya Bu kalau boleh tahu? Ya Bu ya udah saya hubungin kedua orang tuanya ya Bu ya dari dua belah pihak biar jadi penyelesaian ada titik tengahnya juga. Oh iya baik Bu, terima kasih. Saya izin pamit keluar dulu ya Bu. Iya mangga. Ini Bu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ya mangga Bu, silakan boleh dulu. Oke. Baik Ibu, jadi ini Ibu dari siapa kalau boleh tahu? Saya Ibu dari Yovita. Oh Ibu dari Yovita. Kalau ini Ibu dari siapa kalau boleh tahu? Siapa Ibu? Ibu dari Safa ya. Jadi gini Bu, saya dapat laporan kalau semisal adik Safa itu ternyata di sini terjadi pembulian Bu. Anaknya dibully Bu. Iya, tapi Maaf ya Bu ya, saya potong dulu pembicaraannya. Kan dari tadi tuh udah ngebahas bully. Nah terus apa hubungannya dengan saya? Kenapa saya dipanggil di sini? jadi pelaku pembulinya itu anak Ibu Bu, Yovita. Yovita, anak saya. Iya. Ibu nggak salah.
Kalau dari bukti emangnya Yovita Bu. Loh, sebentar Bu, bentar dulu nih, tar dulu, bukan apa-apa nih. Ini kan Iya. udah maksudnya pelaku pembulian ya Bu ya. Anak saya itu saya didik dengan baik Bu dari dulu. Ibu jangan asal nuduh dulu dong. Ibu ada buktinya nggak kalau misalnya anak saya yang ngebully anaknya situ, ibu itu? Ya Bu, kan setiap orang tua pasti ngedidik anaknya dengan baik. Ya jelas, Ya. jelas. Saya bukannya apa-apa ya Bu ya. Saya nih Bu, masalahnya saya sendiri nih yang mengandung dia. Saya juga ngedidik dia tuh bener. Kalau sampai masalah pelaku pembulian, apalagi belum ada bukti yang jelas, ya saya jelas nggak terima dong. Wajar nggak kalau saya nggak terima kalau nggak ada buktinya? Baik Bu, buat buktinya tuh benar-benar sudah valid Bu, udah ada Bu. Benar-benar lengkap buat buktinya dari segi media sosial. Dari teman-temannya juga udah ngasih tahu juga ke wali kelas maupun ke saya sebagai guru BK-nya gitu. Ya meskipun pembulian ya Bu ya, dalam usianya lah, kan mereka masih remaja nih, baru puber, bisa jadi cuma bercandaan. Bercanda Bu, anak saya sampai gak mau keluar kamar, emang itu disebut bercanda? Bu, kalau yang namanya anak-anak, seusia mereka, seusia remaja, ya jelas bercanda. Bu, saya mau nanya ibu waktu anak ibu kecil dikasih susu apa? Kok jadi saya yang tanya? Harus saya kamu. Ya iya Kamu gimana Bu. mendidik anak kamu? Kamu gimana ngasuh anak kamu? Lah saya mau udah bener, saya tuh ngasih yang terbaik buat anak saya. Bahkan saya waktu anak saya kecil, saya pastiin anak saya tuh dapet yang terbaik, kualitas terbaik. Dari susunya aja tuh saya kasih yang paling mahal Bu. Emang ibu punya uang? Hah? Sudah Ibu, sudah sabar ya Bu ya. Bisa dibiarin Bu. Iya, kita cari jalan tengahnya ya. Kita selesaiin masalah ini secara baik-baik dengan kepala yang dingin. Kepala yang dingin tuh mana buktinya dulu Bu, buktinya kalau Ya. anak saya yang ngelakuin itu. Boleh Bu, saya kasih tahu ya Bu ya buktinya ya Bu biar lebih valid. Ini postingannya Bu. Dan ini komen anak-anaknya Bu. Mana akun anak saya? Nih. Bu, komenan anak-anak Ibu Bu. Bu, kan itu banyak ya yang komen. Terus kenapa sih anak saya aja yang dipanggil? Jadi gini Bu, kalau dari pemberitahuan anak Ibu tuh yang sebagai gengnya, ketua gengnya dari geng pembuli ini. Ketua geng, anak saya Bu. Anak saya ketua geng. Ibu nggak salah. Enggak Bu, soalnya kan ini kan udah banyak buktinya juga. Yang lain juga pada ngomong kalau yang ketuain itu ya Yovita Bu. Sejak kapan Bu saya nggak percaya kalau anak saya ketua geng? Ada nggak bukti lainnya kalau misalnya anak saya sering ngebully anaknya ibu itu? Ada Bu, dari CCTV juga ada. Ini Bu ada Bu, bukti buat video dari CCTV-nya. Boleh Ibu lihat. Ini anak saya Bu. Iya, ini Yovita Bu yang di depan. Astagfirullahaladzim. Ini anak saya begini kelakuannya Bu. Iya, mungkin kalau di rumah ke Ibu mungkin baik ya Bu sikapnya. Anak saya tuh di rumah tuh nurut Bu, beneran yang nurut banget. Makanya kenapa saya dari tadi tuh ngomong gak mungkin anak saya yang kayak gitu. Berarti ada yang salah didikan Ibu. Ibu bener diem deh, gak usah ngomong, gak usah ikut campur dulu. Sabar ya. Buat lebih pastinya lagi, boleh nanti kita panggil aja kedua muridnya ya, kedua siswanya dari Safa, nanti Safanya dipanggil, nanti juga Yovitanya juga dipanggil juga, biar lebih jelas lagi masalah ini. Ya udah, ya nggak apa-apa Bu, panggil aja anaknya. Jadi Bu, ini kan anak-anak udah ada di sini semua ya, kita biar klarifikasi semuanya, biar jelas semuanya gitu ya. Kalau di sini tuh emang ya benar-benar terjadi pembulian kayak gitu. Sedangkan si Ade Safa ini sebagai korban dan Yovitanya sebagai ketua geng dari pembulinya. Enggak kok, aku nggak bully. Aku nggak kayak gitu kok Bu. Ibu mana buktinya? Udah, Mami udah tahu semuanya. Kamu ini dididik yang bener malah kayak gini. Enggak kok Mi, aku nggak kayak gitu. Jadi gimana Bu buat penyelesaian masalahnya? Ya udah iya, aku minta maaf. Iya, aku minta maaf. Aku salah. Aku udah ngata-ngatain Safa. Jadi gimana Safa, mau diterima permintaan maafnya? Yovita, boleh minta maafnya lebih baik lagi, lebih sopan lagi. Iya kamu gimana sih? Emang Mami pernah ngajarin minta maaf kayak gitu? Di rumah emang Mami pernah ngomong kayak gitu? Minta maaf yang bener sana ke teman kamu.
Safa, aku minta maaf ya, aku udah ngata-ngatain kamu. Iya, aku maafin Devita untuk kedepannya jangan kayak gitu lagi ya. Halo guys, jadi di sini aku Risti Afrianti dan temanku Zafira, kita akan membahas mengenai apa sih cyberbullying. Cyberbullying adalah suatu perundungan yang dilakukan di media digital. Umumnya, biasanya tuh terjadi di media sosial, aplikasi pesan, dan forum online. Bentuknya itu seperti komentar negatif, penyebaran hoaks, hingga pelecehan. Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Pasal 27A isinya mengatur setiap orang yang dengan sengaja atau tanpa hak mendistribusikan informasi elektronik ataupun dokumen elektronik yang bermuatan penghinaan hingga pencemaran nama baik. Untuk sanksinya, pidana penjara selama 6 tahun atau denda paling banyak 1 miliar. Selain Undang-Undang ITE, tindakan bullying seperti penyebaran nama baik dan penghinaan itu juga bisa dijerat berdasarkan KUHP ya. Nah, untuk bentuk dari cyberbullying itu ada mengirim pesan ancaman, menyebarkan foto atau video tanpa izin, lalu menjatuhkan orang dengan cara membuat akun palsu, terus mengucilkan seseorang dari grup. Dan yang terakhir, menyebarkan rumor atau fitnah seperti berita hoaks. Baik, selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya, Zafira. Dampak dari cyberbullying yaitu yang pertama, menurunnya rasa percaya diri. Yang kedua, gangguan kesehatan mental seperti cemas atau depresi. Yang ketiga, suka menyendiri. Yang keempat, menurunnya prestasi belajar atau kerja. Yang kelima, trauma jangka panjang. Yang keenam, kasus ekstrim seperti mendorong tindakan bunuh diri. Bagaimana sih cara mencegah cyberbullying? Caranya yaitu, yang pertama, bijak dalam menggunakan media sosial. Yang kedua, jangan membagikan informasi pribadi secara berlebihan. Yang ketiga, blokir dan laporkan akun pelaku. Yang keempat, laporkan kepada orang tua atau guru jika menjadi korban. Dan yang kelima, edukasi etika digital sejak dini. Peran kita dalam mengatasi cyberbullying yaitu yang pertama, jadilah pengguna internet yang positif. Yang kedua, dukung korban, jangan diam saja. Yang ketiga, jangan menyebarkan konten yang negatif. Yang keempat, ikut serta dalam kampanye anti cyberbullying. Dan yang terakhir, gunakan media sosial untuk hal-hal yang bermanfaat. Jadi kesimpulannya adalah cyberbullying merupakan masalah serius yang dapat mempengaruhi kesehatan mental dan sosial korban. Dengan kesadaran, edukasi, dan dukungan bersama, kita dapat menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan positif.